Selamat datang di acara Your Say Class Special International Women's Day, Women in STEM, Go for it. Nah, kalau kemarin kita di spesial acara International Women's Day udah bahas tentang pemimpin perempuan, kali ini kita akan membahas tentang Women in STEM. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak sih STEM itu apa? STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan juga Matematik. Jadi kali ini kita akan bahas sharing bareng sama perempuan yang berkecimpung di bidang STEM ini. Tentunya narasumber kita kali ini keren banget, ada Kak Valia Akila Sekardina. Nah, Kak Valia ini merupakan seorang alumni dari Universitas Indonesia dengan jurusan ilmu komputer gitu ya. Ia adalah alumni di tahun 2021. Saat ini Kak Valia sedang bekerja sebagai product manager di OVO Visionet International. Nah, di tengah kesibukannya juga Kak Valia berkecimpung di dunia konten creator di TikTok dengan akun @valia_akila yang sudah memiliki lebih dari 800.000 followers. Nah, Kak Valia ini membuat konten edukasi gitu ya, edukasi matematika teman-teman. Nah, Kak Valia kali ini mungkin aku sapa dulu. Halo Kak. Halo, halo, halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya aku mau ngingetin ke teman-teman terlebih dahulu untuk mengikuti acara sampai akhir karena nanti di akhir acara akan ada link presensi. Itu akan digunakan untuk teman-teman untuk mendapatkan e-sertifikat gitu. Dan jangan lupa untuk mengabadikan keseruan kelas kita hari ini di Instagram Story dengan tag Instagram @yoursay_id dan juga @valia_akila FALYAAQIELA karena story ini juga merupakan salah satu syarat buat teman-teman untuk mendapatkan e-sertifikat nantinya. Dan teman-teman juga bisa banget nih buat nyalain kameranya supaya kita talk show-nya lebih interaktif hari ini gitu. Oke, kita balik lagi ke Kak Valia nih. Halo Kak. Halo, halo. Oke, Kak Valia ini kan berkecimpung di dunia STEM gitu ya, dan Kak Valia Benar, benar. merupakan lulusan dari Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Nah, kalau secara kronologikal nih Kak, aku mau nanya kenapa sih dulu Kakak memilih untuk mengambil jurusan ilmu komputer yang mungkin didominasi gitu ya, banyaknya oleh laki-laki gitu. Mmm, oke, oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari STEM sendiri itu kan dia singkatannya tuh kayak sains, teknologi, engineering, matematik ya. Nah, sebenarnya kalau dari jurusan aku sendiri itu kan jatuhnya mungkin lebih ke bagian teknologi, sebenarnya hampir mungkin gabungan semuanya ya, ada teknologinya juga, ada, tekniknya juga, sama ada math-nya juga gitu. Jadi di jurusan aku tuh math-nya juga lumayan banyak. Nah terus, kenapa sih, aku milih jurusan ini gitu, sebenarnya simpel sih, karena aku tuh dari dulu kayak suka belajar tentang logik dan matematika gitu. Tapi aku nggak mau terlalu mendalam, kayak kan ada yang macam-macam kayak jurusan yang, matematika murni gitu. Nah, aku nggak mau terlalu dalam gitu. Jadi aku ngambil yang kayak kulit-kulitnya matematika gitu. Jadi sebenarnya alasannya simpel banget karena aku suka itu. Terus juga, aku sadar kalau STEM sendiri itu kan ilmunya tuh pasti dan terus berkembang kan gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku berkecimpung di dunia ini gitu ya dari awal, itu tuh aku ngerasa kayak aku bisa masuk ke dunia, bidang-bidang yang lain dan, yang aku pelajarin sekarang tuh pasti, terus berkembang dan bakal dipakai nih sama semua orang mau nggak mau gitu kan. Apalagi terutama kayak matematika dan juga teknologi gitu. Kayak sekarang aja kita, Zoom sekarang ini kan pakai teknologi gitu. Jadi kayak, aku ngerasa apa yang aku pelajarin tuh jadinya nggak akan sia-sia gitu. Oke. Nah, Kak, kan banyak yang mungkin berpikir gitu, kalau misalnya di bidang matematika, komputer ini tuh kan adalah ilmu yang sulit gitu. Kira-kira gimana nih, Kak, dalam pengalaman Kakak selama belajar saat itu? Dibilang sulit, emang sulit sih. Emang bener sulit gitu. Jadi kayak, sebenarnya si STEM ini sendiri itu kan dia, metode belajarnya tuh kayak pengetahuan dan keterampilan secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu kasus gitu. Jadi yang bikin susahnya itu karena, kasusnya kan beda-beda gitu. Terus abis itu kayak teknologi itu juga berkembang gitu kan. Jadi kayak yang aku pelajarin dulu
STEM yang sekarang itu, jadi dulu aku belajar, sekarang juga belajar gitu, karena dia terus berkembang, nggak bisa kita kayak stop di, apa namanya, stop di awal, terus kayak, "Oh ya udah berarti ilmunya tuh kayak gitu-gitu aja," gitu. Sulitnya tuh di mana, karena kita harus selalu ngikutin perkembangan itu, terus juga kayak, mmm, apa namanya, kayak di situ kan ada juga matematikanya gitu kan, dan yang nggak mudah gitu. Jadi, kalau dibilang susah, susah, tapi karena sekarang aku posisinya udah lulus gitu kan, dan aku ngerasa kayak apa yang aku rasa susah dulu itu benar-benar berguna banget buat aku sekarang gitu. Jadi, kalau dari aku sendiri ya, kayak 4 tahun kemarin itu memang 4 tahun kuliah kemarin tuh emang kayak capek banget, tapi sekarang tuh udah dapet hasilnya gitu dari yang aku pelajarin selama 4 tahun kemarin, gitu. Oke. Nah, Kak, boleh tahu nggak sih, Kak, dulu itu waktu Kakak kuliah itu kebanyakan laki-laki atau perempuan di Mmm jurusan Kakak? Pasti udah ketebak ya jawabannya banyakan laki-laki. Jadi tuh kalau di aku di UI itu ada 2 jurusan, ada sistem informasi sama yang ilmu komputer. Aku ngambil yang ilmu komputernya. Nah, yang di ilmu komputer ini tuh jauh lebih banyak, cowok. Jadi kayak ceweknya tuh mungkin bisa, kayak berapanya, mungkin sepertiganya tuh cewek, sisanya tuh cowok semua. Nah, kalau di sistem informasi sendiri ini banyakan cewek sih sebenarnya daripada cowok gitu. Jadi kalau bisa dibilang, di fakultas aku ya, seimbang tapi porsinya agak lebih banyak cowok sedikit gitu. Jadi bener sih menurut kayak banyak orang kayak, "Oh ya teknik, teknologi, komputer gitu banyakan cowok." Ya emang faktanya seperti itu gitu. Oke, ada perbedaan nggak sih waktu Kakak kuliah gitu kan antara cowok sama cewek, entah cara belajarnya atau mungkin, gimana dalam menghadapi masalah-masalah, problem gitu-gitu? Hmm, mungkin ini lebih ke kayak, mau teman-teman mungkin ada yang masih sekolah juga di sini pasti ngerasain ya, terutama pas lagi belajar, apa, kerja kelompok gitu kan. Karena kayak tipikal, cowok ngerjain kerja kelompok itu kan biasanya lebih yang kayak cuek, terus yang kayak, ya udah deh yang penting jadi gitu. Sedangkan kita kayak cewek-cewek kan suka yang lebih kayak, "Nih harus niat," terus kayak misalkan bikin presentasi nih kayak harus lucu gitu, paling susahnya di situ sih. Tapi kadang-kadang ngerasa kayak banyak juga kok cowok-cowok yang kayak niat juga gitu. Jadi sebenarnya depends ke orang juga sih. Cuman yang bikin aku kadang-kadang kayak, ngerasa, "Oh jadi cewek sendiri nih," gitu. Karena kan kalau di jurusan aku banyakan cowok ya. Jadi kalau misalkan bikin kelompok, otomatis porsinya lebih banyak cowok dong, gitu kan. Karena, ceweknya cuma beberapa gitu. Jadi kayak kita di-assign ke, kelompok yang banyak cowok gitu ya. Kadang-kadang aku pernah sih dapet kelompok yang kayak cowoknya tuh terlalu cuek gitu. Jadi kadang-kadang kayak aku yang ngerjain sendiri gitu. Ya sebenarnya, bisa terjadi juga kalau misalkan isinya perempuan-perempuan gitu kan. Jadi sebenarnya depends aja sih kayak ketemu tipikal orang yang kayak gimana gitu. Tapi kalau dibilang, apa namanya, kayak banyakan cowok atau enggak, bener gitu. Aku sering banget kelompok yang kayak aku cewek sendiri, sisanya cowok gitu. Oke, tapi aman-aman aja ya, Kak, ya? Itu So far depends dari aman sih. masing-masing orangnya Iya, ya? heeh. Jadi kayak nggak dibilang kayak, "Apa sih kalau cowok tuh selalu yang kayak males-malesan, cuek," itu enggak juga gitu. Karena ada juga tipikal cowok yang kayak rajin gitu. Jadi sebenarnya depends ke orang juga sih, gitu. Oke, ada kesulitan nggak, Kak, dulu dalam, belajar di ilmu komputer itu? Karena Kesulitan banyakan, cowok ya? mhm, Sebenarnya iya. dibilang sulit, secara general aja sih, bukan karena masalah kayak gender gitu. Jadi, paling yang susah kalau apa ya, paling susah sih karena masalah presentasi ya, karena kan kita harus kayak kerja sama gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh yang bikin susah, misalkan kita pengennya kayak gini gitu, yang kayak niat gitu, tapi mereka bilangnya kayak, "Ah, nggak usah deh, yang biasa aja," yang kayak, "Ya udah yang penting jadi," gitu. Jadi kan kita ngerasa kayak, harusnya kan bentuknya kayak gini, paling susahnya menyatukan pikirannya itu sih. Tapi kalau dari sisi belajar yang, individual itu tuh, mereka juga saling bantu banget gitu. Kayak di jurusan aku tuh kan banyak juga anak-anak, olimpiade komputer gitu, dan yang mostly-nya cowok. Mereka tuh juga bukan yang kayak, "Ah, males ah ngajarin," gitu, tapi mereka tuh selalu baik banget mau ngajarin kita, kayak even mau cewek kayak mau cowok gitu. Pokoknya mereka, nggak memandang itu gitu. Jadi, alhamdulillahnya di jurusan aku sih orangnya bener-bener kayak fair banget ke semua orang gitu kan. Gitu sih paling ya, kesulitannya di bagian pas lagi kerja bareng aja gitu. Oke, nah setelah Kakak kuliah, kan Kakak, berkarir juga ya, Kak, ya. Kemudian saat ini Kakak, menjadi seorang content creator di TikTok dengan followers yang banyak banget gitu. Nah, awalnya tuh gimana sih, Kak, dapet ide buat, bikin konten dan kontennya konten tentang edukasi gitu?
Oke, awalnya sih sebenarnya simpel ya, mungkin zaman-zaman pandemi dulu kan semua orang pada main TikTok ya. Kayak, aku juga dulu mainnya yang kayak cuman ngelihat, FYP, terus yang kayak, banyak, konten-konten yang kayak viral-viral, terus kayak pakai lagu-lagu yang viral gitu. Nah, saat itu sebenarnya pun aku nggak sengaja sih berkecimpung di dunia edukasi, di TikTok gitu. Karena awal-awalnya tuh aku nyari kayak kira-kira konten mana nih yang aku bisa dan aku rame gitu. Sebenarnya, awalnya aku nggak langsung ke situ, mungkin kebanyakan konten kreator juga nyoba-nyoba ya, kira-kira mana sih yang cocok sama kita dan audiensnya juga gitu. Jadi jangan sampai kitanya nggak suka, tapi, kita terpaksa biar audiensnya senang gitu, kita cari jalan tengahnya gitu. Waktu itu aku banyak nyoba-nyoba hal kayak edit video, edit foto, karena aku tuh sempat rame ya kayak pokoknya di TikTok itu kan kadang-kadang hal-hal random pun juga rame gitu. Jadi selama aku bisa, ya udah aku cobain gitu. Nah ternyata ada satu momen di mana aku nemu nih kayak waktu itu lagi viral-viralnya lagu Kumon, kayak backsound-nya Kumon. Terus kayak, wah matematika nih, terus saat itu aku pas muncul di FYP kayak, kok, cuman aku nganggapnya cuman kayak gitu ya, cuman kayak gini kok rame banget gitu, ya udah aku coba aja dan simpel kan karena nggak perlu nunjukin muka, waktu itu video pertama aku tuh cuman di, tablet aja, nulis-nulis ngerjain soal gitu kan, terus kayak ya udah kenapa nggak aku coba gitu, karena nggak perlu kayak dandan cantik segala macam gitu kan, gitu. Terus aku coba dan ternyata rame, boom gitu kan. Terus kayak, oh ternyata, yang kayak gini rame nih, orang-orang pada suka dan ternyata banyak yang belum tahu cara yang aku kerjain di situ gitu. Akhirnya aku buat lagi videonya, aku buat lagi videonya sampai sampai sekarang sih sebenarnya gitu. Jadi kayak ternyata orang-orang juga antusias, seneng dan aku juga seneng gitu. Jadi kayak aku udah nemu titik tengahnya dan secara nggak sengaja aku nemu niche yang tepat untuk akun aku gitu. Jadi aku terusin aja sampai sekarang gitu. Oke, jadi sebelumnya trial and error dulu ya Kak ya Iya, sebelum bener bener bener. Kayak kalau misalkan, "Ih, kok bisa tahu sih langsung ke edukasi?" Enggak kok, aku tuh trial error ada kali kayak 6 bulanan gitu aku nyoba segala hal, edit video lah, ada in my life lah, waktu itu kan juga rame-rame tuh kayak tapi, entah kenapa kayak ada bagian yang nggak cocok sama aku gitu, terus akhirnya yang pas edukasi ini cocok gitu, jadi kayak aku terusin aja sampai sekarang gitu. Oke, jadi dari sebelum pandemi atau saat pandemi itu bikin TikTok nih? Lebih Bikin ke saat pandemi konten-kontennya? sih, saat pandemi soalnya waktu sebelum pandemi kan aku masih lagi kuliah juga kan gitu. Jadi pas saat itu pun cuman kayak, ya bikin TikTok sama teman-teman gitulah, pakai lagu-lagu viral gitu kan. Nah pas pandemi mulai bingung nih, nggak ada teman-teman pada jauh gitu kan, kita di rumah, terus aku kayak ya udah scrolling TikTok gitu. Terus pengen juga dong kita masuk FYP gitu kan, kayak pasti mungkin orang-orang di situ juga pada pengen bikin video tuh masuk FYP gitu. Ya udah aku cari gitu kira-kira mana sih yang orang-orang ramai gitu, ya udah aku ikutin gitu. Aku juga trial error lumayan banyak dan kayak, kalau aku lihat-lihat lagi tuh yang kayak, "Aduh kok aku dulu bikinnya kayak gini, lucu banget," kayak gitu-gitu sih. Sampai akhirnya nemu yang tepat gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita belum menemu sesuatu yang cocok buat konten kita, terus nyari aja gitu ya Kak ya, Iya, nyobain benar-benar aja cari banyak aja. hal gitu. Mhm mhm. Gitu. Jadi Oke. kayak menurut aku juga kalau aku lihat-lihat ya konten kreator sekarang tuh banyak kok yang kayak masih tahap nyoba-nyoba gitu. Mungkin, ada yang lihat kayak, "Oh kok tiba-tiba kontennya kayak berubah melenceng dikit dari yang biasanya kita lihat," gitu. Bisa jadi dia lagi explore kayak, mungkinnya dia bosen kayak apalagi ya yang bisa aku lakuin dan orang-orang juga suka kayak gitu. Jadi kayaknya konten kreator pun nggak cuman kayak enak ngelihat di depan kamera Recording dapat stopped. uang segala macam gitu kan, tapi mereka tuh juga pasti belajar untuk tahu kayak apa sih yang audiens suka gitu. Karena bisa jadi misalkan kayak aku nih edukasi, kadang-kadang kan edukasi tuh berbagai macam cara kita Recording in penyampaiannya gitu kan. progress. Nah, bisa jadi penyampaian aku yang dulu sampai sekarang tuh ternyata orang-orang pada bosen. Nah, itu berarti aku harus explore lagi kira-kira, cara gimana ya yang bikin mereka tuh ngerasa ini cara yang baru dan mereka tertarik lagi untuk ikutin akun aku gitu. Oke, jadi, mmm, proses kerjanya Kakak dalam bikin konten itu gimana? Jadi apakah Kakak ngerencanain semuanya dulu, terus Kakak syuting semuanya atau gimana, Kak? Oke. Rencanain, syuting, edit, itu gimana? Kalau misalkan cara kerja aku itu tuh, karena kan aku juga sambil kerja kantoran ya gitu, jadi kayak meskipun WFH sih sebenarnya. Jadi aku tuh nggak yang kayak bener-bener, dedicated untuk itu gitu. Jadi kayak, biasanya kalau aku lagi tiba-tiba kepikir, "Eh, lagi pengen bikin konten ini tuh," gitu, ya udah aku bikin. Nah, aku tuh sekarang udah punya cara penyampaian yang cocok ke aku. Jadi tuh pertama kayak 5 sampai 10 detik pertama itu muka aku, terus habis itu kayak detik selanjutnya itu, aku nge-shoot tablet aku gitu, aku, ngerjain soal gitu kan, baru nanti di akhir entah berakhir di tablet itu atau balik lagi ke muka aku gitu. Nah, untuk proses syutingnya itu kadang terpisah tuh waktunya tuh kadang-kadang suka
suka nggak barengan. Jadi kayak biasanya aku nge-shoot karena kan kalau nge-shoot muka kayak harus rapi, yang kayak nggak mungkin yang kayak bener-bener baru bangun tidur gitu kan. Jadi aku biasa nge-shoot-nya itu untuk beberapa opening video gitu. Jadi misalkan aku dengan baju yang sama, dengan makeup yang sama, aku bikin opening untuk misalkan 3 video gitu. Nah, habis itu kan lanjutannya sebenarnya cuma tinggal tablet doang kan. Kita kerjain soal gitu. Nah, pas bagian itu ya lebih fleksibel lagi karena bisa aku ngerjain pas malam, pas kayak mungkin udah bersihin muka atau mungkin pas bangun tidur tiba-tiba kayak pengen ngerjain gitu kan tinggal di-videoin nggak pakai muka kita gitu. Jadi aku biasanya caranya kayak gitu baru nanti terakhir tinggal digabung terus aku kasih teks abis itu udah aku upload bikin caption terus upload kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Oke, nah kalau misalnya ide-ide kontennya gitu gimana Kak? Kakak kan sering mengerjakan soal-soal matematika gitu. Apakah Kakak ngikutin tren kayak misalnya ini trennya lagi masa-masa UTBK, ini trennya lagi masa-masa apa gitu-gitu atau gimana tuh Kak buat nyari idenya? Kayak buat nyari idenya sebenarnya, waktu dulu awal-awal tuh aku biasanya ngikutin, apa ya, kayak saat itu tuh lagi bukan rame sih, lagi, ujian apa gitu. Misalkan, mungkin sekarang udah nggak ada UN gitu ya, tapi aku kadang-kadang masih suka bikin soal-soal kayak bahas tentang UN gitu. Kayak, UN, terus UN SMP, UN SD itu aku ada playlist-nya juga di TikTok aku. Terus habis itu, sebenarnya selain itu, kalau aku lihat mungkin itu lebih ke kayak belajar banget ya gitu. Jadi sebenarnya selain konten itu aku juga nyari konten yang kayak masih ada hubungannya sama matematika, tapi nggak terlalu berat gitu loh. Itu, cara ngambil idenya macam-macam sih. Kadang aku ngeliat di FYP yang kayak, eee eee, dapet inspirasi terus aku bisa sambungin ke matematika gitu. Kadang-kadang aku juga pernah sih, cuman aku sekarang lagi nggak terlalu, bikin lagi. Mungkin setelah ini ya aku, udah ada videonya sih tinggal aku bikin gitu. Jadi, kayak waktu itu nge-rate makanan gitu, itu juga lumayan ramai sih, cuman aku nggak rutin. Jadi, kan banyaknya orang kayak review-review makanan gitu kan, kayak rate-nya berapa berapa gitu. Nah, aku kepikiran kan rate-nya pakai angka gitu, kenapa nggak aku bikin, rate-nya itu pakai matematika gitu. Misalkan, aku kasih rate 9/10 gitu, ya udah 9-nya mungkin aku bikin kayak 3 pangkat 2 atau misalkan 2 kali 4 ditambah 1 kayak gitu kan jadinya kayak ada hubungan sama matematika, tapi orang nontonnya kayak asik gitu, ini kan lagi review makanan gitu. Jadi ide itu sebenarnya bisa datang dari mana aja sih, kadang-kadang random aku kepikiran atau kayak terinspirasi dari, video-video orang lain gitu. Tapi kalau yang pure ide aku, mostly itu lebih ke kayak, bukan, yang kayak versi formalnya gitu ya, versi video formal tuh kalau misalkan ngerjain soal, UTBK, soal UN, terus juga misalkan kayak ada soal-soal, yang kayak terlihat rumit kayak gitu sih. Tapi, itu bagian formalnya, yang bagian informalnya yang aku ceritain tadi gitu. Oke, jadi dari berbagai macam hal bisa jadi inspirasi ya Kak ya? Bener bener bener. Oke Kak, aku lanjut di kolom chat ada yang nanya nih Kak, ada Livi. Mhm. Hai Kak Valia, salam kenal. Aku mau tanya nih Kak, matematika kan seringkali menjadi musuh terbesar orang-orang. Apa sih sebenarnya yang membuat Kak Valia suka sama matematika? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau diminta untuk mendeskripsikan matematika, Kak Valia bakal mendeskripsikan matematika ini sebagai apa Kak? Kenapa suka? Oke, Terus wah, thank you banget matematika ya Livi dideskripsikan ya, sebagai apa? pertanyaannya. Oke, kalau misalkan kenapa suka sebenarnya karena, awalnya tuh dulu aku juga ngerasa kayak, aduh susah gitu, cuman semenjak aku SD, aku tuh diajarin sebenarnya sama mama aku sih, pelajaran-pelajaran SD yang kayak masih mudah gitu kan, jadi kayak diajarin konsep gitu. Nah, kenapa yang bikin aku suka, karena kayak dari satu konsep itu tuh bisa berkembang jadi banyak soal, dan banyak soal ini tuh biasanya masuk ke ujian gitu. Jadi berarti kita cuman perlu ngerti satu gitu ya, tapi, setelah itu ya bisa, berkembang jadi banyak soal, kita bisa ngerjain banyak soalnya, gitu sih. Jadi, itu sih yang menurut aku kayak, aku suka, terus juga, dia tuh jawabannya pasti, gitu kan. Jadi kayak, apa namanya, misalkan 1 tambah 1 itu pasti 2 kayak gitu. Jadi nggak perlu yang kayak, ini kayaknya mungkin jawabannya kayak, 2A atau 2B, kayak gitu sih. Jadi kayak, lebih, apa namanya, lebih pastilah, gitu. Terus pertanyaan yang kedua Kak. Oke, pertanyaan yang kedua, berarti suaraku masih kedengeran kan ya? Ya, kedengeran jelas. Oke oke oke. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu menjadinya sebagai apa ya, kayak mungkin, daily life, maksudnya bukan yang kayak aku, apa namanya, ngerjain soal tiap hari, tapi aku ngerasa kayak matematika ini tuh kita pakai sehari-hari loh gitu. Jadi kayak nggak perlu yang ribet-ribet, sing konstan atau yang kayak
integral apa segala macam, tapi segala hal yang kita lakukan, kita lihat itu semua ada unsur matematikanya gitu. Jadi aku ngerasa kayak menurut aku ini tuh, matematika tuh bukan yang kayak, sesuatu yang bisa kita pilih untuk dipelajarin, tapi itu wajib gitu. Dan aku nggak bilang yang kayak kalian harus belajar sampai yang kayak, ngerjain soal-soal yang sampai kayak banyak angka-angkanya apa segala macam tuh nggak perlu gitu. Jadi, kalau bisa dibilang momok yang menakutkan gitu ya, kayaknya mungkin kalian bisa lihat dari persepsi yang lain atau point of view yang lain gitu. Padahal sebenarnya ya si, eee, pelajaran ini itu kepakai banget loh gitu. Jadi kayak kenapa kita nggak pelajari, karena kan kita udah lihat nih tiap hari kok, bisa kayak gini bisa kayak gini gitu. Nah, untuk tahu alasannya kan kita bisa belajar, di matematika ini gitu. Gitu sih. Oke, nyambung nih Kak. Ada nggak sih Kak tips supaya kita bisa cepat paham belajar matematika? Kadang gini nih case-nya. Kalau misalnya orang-orang yang nggak suka matematika gitu ya, termasuk aku, dulu pengalaman aku pas misalnya SMA gitu. Kita dijelasin ya sama guru rumus apa segala macam, oke paham gitu. Terus kan soalnya berkembang tuh, dikasih soal. Nah, nggak bisa lah gitu waktu dijelasin paham, tapi pas kita ngerjain soal gimana nih caranya, itu ada nggak sih Kak tips-tips untuk belajar matematika gitu? Sebenarnya lebih ke karena, konsepnya sih gitu. Jadi kayak bisa jadi apa, teman-teman anggap paham dikerjain di papan tulis itu soalnya gitu. Misalkan kayak, "Oh tahu kok 1 tambah 1 2 gitu. Oh tahu kok 3 tambah 1 4. Tapi ketika ada soal lain kayak misalkan 5 tambah 6 loh, jadi berapa gitu kan, karena kok kayaknya ini nggak pernah dipelajari gitu. Nah, ini salah point of view karena yang harus kita pelajarin itu adalah kenapa sih 1 tambah 1 bisa jadi 2, caranya gimana. Nah, cara ini kita apply atau kita pakai di, soal yang 5 tambah 6 tadi gitu. Jadi kayak menurut aku yang bikin orang, ngerasa kayak, "Ini kayaknya belum dipelajarin deh," atau kayak, "Ini kok dipelajarin tapi nggak bisa ngerjain soalnya," itu karena salah paham, cara mengerjakannya gitu. Yang diingat tuh cuman kayak, "Oh, 1 tambah 1 2, terus kalau yang 3 tambah 1 4, tapi kayak nggak mau tahu gitu, ini kenapa sih bisa jadi kayak gitu. Nah, justru poin kenapa aku suka gitu, karena, apa ya, logis aku tuh jalan gitu di matematika, kayak, analisanya juga jalan gitu. Jadi kayak kenapa bisa kayak gini gitu. Dan menurut aku skill-skill soft skill yang kayak gitu, mungkin terkesannya kayak dipakai di pelajaran kita ya, buat apa sih gitu kan, kita mikir kenapa-kenapa, tapi si kenapa-kenapanya ini kalau kita, tanamkan di diri kita itu tuh bisa, bagus untuk pekerjaan kita nanti gitu. Karena kayak terutama di bidang aku sekarang itu di role aku banyak banget harus analisa, terus juga kayak harus mempertanyakan kenapa 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 gitu. Nah ini tuh, nggak muluk-muluk kayak, emang dari sananya, aku bisa kayak gitu, tapi karena aku terlatih untuk, dari si matematika sesimpel si matematika ini gitu. Jadi kayak, kenapa sih bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gini, cara apply cara ini yang lain tuh gimana, kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu yang seringkali kurang dipahami sama siswa-siswa Mhm, kali ya. Jadi harus memang benar-benar paham konsepnya dulu, jadi bisa mhm, di-apply ke banyak soal-soal benar gitu benar. kayaknya. Iya, gitu. Gitu. Oke, ada yang nanya lagi nih Kak, aku lanjut ya Kak ya. Mhm. Dari Bila, apakah anggota keluarga juga ada yang suka matematika Kak? Dan adakah sosok inspirasi bagi Kak Valia, kenapa bisa suka sama matematika? Oke, kalau di keluarga aku ada, karena aku tadi bilang waktu aku SD aku diajarin matematika tuh sama mama aku. Jadi kayak waktu itu sebenarnya aku kayak nggak ngerti kayak kenapa sih bisa kayak gini gitu. Tapi mama aku tuh ngajarin kayak ini loh caranya gitu. Terus kayak kalau misalkan konsepnya kayak gini itu kalau di-apply ke soal tuh bisa kayak gini gitu. Dan banyak-banyak latihan soal gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang anggota keluarga ada dari mama aku, dan sosok inspirasinya sebenarnya sekarang sih kayak karena aku ngerasa matematika kayak udah daily life aja gitu. Jadi aku nggak ngelihat yang kayak, inspirasi siapa gitu yang mungkin aku bisa terusin gitu. Tapi, mungkin, pertanyaannya aku ubah jadi kayak, siapa orang yang bikin aku pertama kali suka matematika tuh mama aku gitu. Oke, kalau misalnya nih content creator yang berkecimpung di bidang edukasi, ada nggak Kakak yang Kakak really look up to gitu kayak eh, bisa jadi inspirasi Kakak banget? Kalau jadi inspirasi, sebenarnya siapa ya, mungkin kalau misalkan dari kayak konten-konten, apa namanya, di TikTok itu aku kadang-kadang sering ngeliatin, apa namanya, TikTok-nya Farhan.
Jadi kalau misalkan teman-teman tahu di TikTok juga ada yang, edukasi matematika juga si Farhan. Nah dia tuh kayak, aku masih salutnya karena dia tuh bisa kayak nyambungin beberapa hal di kejadian dia sehari-hari dengan matematika gitu. Kalau sekarang sih dia kalau aku lihat-lihat ya, mungkin kalau aku salah maaf banget, karena aku juga kayak ngelihatnya sekilas gitu, tapi sekarang dia lebih fokus ke fisika gitu. Nah, fisika tuh lebih asik lagi karena dia tuh lebih banyak applied, jadi kayak dia tuh matematika versi yang udah buat sedemikian rupa untuk sesuai sama yang apa yang ada kejadian di sekitaran kita, kayak gitu. Jadi, kayak aku pengen juga gitu suatu saat aku bisa kayak tiba-tiba langsung kepikiran kayak, "Oh, kalau aku ngeliat ini kayaknya bisa deh aku bikinin konten dan, di aku masukin ke matematika dan pelajaran gitu." Karena aku pengen kayak video-video yang aku buat itu terkesannya kayak nggak yang lagi belajar di aplikasi belajar online gitu ya, karena kan ya online gitu ya, kayak kesannya kayak ini lagi belajar online kan lagi mau nge-scroll TikTok kok lagi ngelihatnya malah belajar lagi gitu. Tapi aku pengennya ngelihat kayak, ini seru nih, oh ternyata cara perhitungannya kayak gini ya, oh ternyata bisa dihubungin kayak gini ya gitu. Nah, itu sih menurut aku itu harus terlatih yang kayak apa namanya, jam terbang gitu kali ya. Jadi kayak kalau misalkan, kalian jam terbangnya udah bagus dan juga udah sering ngelihat banyak inspirasi, pasti langsung tuh bisa ngelihat, langsung kayak, "Oh iya ini tuh bisa dibikin konten kayak gini loh," kayak gitu sih. Jadi, itu sih yang aku mau tuju sebenarnya dan aku mau tiru dari dia gitu. Oke, ditunggu banget nih Kak, seru pastinya. Karena konten-konten edukasi yang di TikTok gitu tuh sebenarnya emang bener-bener apa ya, memberikan pemahaman banget sama viewers, apalagi kalau misalnya nih emang untuk anak-anak sosmed kayak aku kan juga ngerti kan, kayak nggak terlalu pandai matematika dan ternyata emang ya bisa diterapin di banyak hal, terus habis itu ngerjainnya ternyata, oh gini ya caranya ya, jadi lebih asik lihatnya, lebih ringan gitu, jadi emang bener-bener bermanfaat sih Kak kalau menurut aku. Nah Kak, aku mau nanya nih, Kak Valia ini kan juga berkarir gitu, berkarir sambil bikin, konten. Gimana tuh Kak cara membagi waktunya dan porsinya tuh gimana? Oke, sebenarnya sesimpel yang kayak aku tiap hari kan kerja, 9 to 6 ya gitu. Jadi sebenarnya sepanjang hari itu, pikiran aku tuh lagi nggak di konten gitu. Jadi karena aku, banyak hal yang harus dikerjain gitu ya. Jadi aku bener-bener nggak mau yang kayak multitasking. Sebenarnya waktu awal-awal tuh dulu aku sempat bisa multitasking karena pekerjaan di kantor aku kebetulan nggak terlalu banyak. Tapi sekarang lumayan, banyak, jadi aku kayak mencoba untuk fokus aja ke satu hal gitu, karena aku takutnya kalau terlalu multitasking, aku nggak bagus di dua-duanya gitu. Jadi kayak di konten nggak dapet, nah di kantor juga jadi setengah-setengah gitu, aku nggak pengen kayak gitu, gitu. Jadi, kalau misalkan ditanya cara bagi waktunya, itu pasti tentunya dengan prioritas gitu. Untuk saat ini sih prioritas aku masih di kantor aku, pekerjaan di kantor aku, jadi kayak, seharian itu aku kerja. Nah, untuk yang kontennya sendiri itu lebih ke side side job gitu kali ya, atau mungkin side project gitu aku jatuhnya gitu. Jadi biasanya aku buatnya tuh pas lagi weekend, atau aku buatnya pas pagi-pagi sebelum kerja, dan aslinya aku kerjanya WFH juga sih di rumah gitu ya. Jadi, atau mungkin aku buat videonya tuh pas lagi, lunch gitu, pas lagi lunch aku take video gitu. Nah, sebenarnya yang paling enak adalah kalau kita udah buat, skripnya dulu gitu. Aku kan biasanya kalau ngomong itu ada skripnya, meskipun nggak aku pure baca pas lagi ngomong ya gitu, tapi ada skrip poin-poinnya lah untuk mempermudah kita, ngomong gitu kan. Nah, aku biasanya bikinnya tuh pas malam hari gitu. Jadi aku udah bikin, jadi pas lagi, take video mungkin karena aku juga udah terlatih, udah sering bikin gitu kan. Jadi kayak, udah sering bikin jadi, aku biasa nge-take video tuh bisa cepet gitu. Jadi kayak yang penting udah ada skrip, aku paling nge-take video tuh kayak kalau bisa cuman setengah jam dengan yang kayak, cut-nya gitu ya, dengan yang kayak, "Aduh salah nih, jelek," atau gimana gitu tuh sekitar butuh setengah jam. Jadi, ya aku cuman butuh waktu bentar, asalkan skripnya udah ada gitu. Jadi kalau dibilang bagi waktu, eee, waktu aku banyakan untuk kerja, tapi untuk yang hal-hal kayak gitu biasa aku taruhnya diselip-selipin, di akhir, di awal, pas lunch, atau pas lagi weekend gitu. Oke, gitu. Nah Kak, aku ke ini ya Kak, chat lagi, ada pertanyaan lagi. Kak Valia mau tanya, menurut pengalaman Kak Valia, perempuan di dunia STEM ini apakah sudah mendapatkan kesetaraan? Terus apakah ada pengalaman unik dari Kak Valia yang terjun di dunia STEM? Oke, di dunia STEM ini mendapatkan kesetaraan menurut aku iya aja, iya banget sih, karena mungkin ini lebih ke kayak gimana, orang lain bersikap ke kita ya sebagai perempuan gitu. Menurut aku sekarang ini udah sangat-sangat,
bagus karena mereka tuh kadang nggak memandang kayak, "Ih, lu kan cewek, berarti lu nggak bisa gini, enggak, gitu. Cuman, kesetaraan yang terjadi secara faktanya itu adalah, benar gitu. Jadi kayak waktu itu aku di kuliah, aku lebih banyak cowok daripada cewek. Sekarang di kantor aku, itu aku lebih banyak kerja sama cowok dan bahkan tim aku itu aku doang cewek sendiri sekarang, gitu. Jadi kayak bisa dibilang, secara fakta benar, tapi kalau misalkan cara mereka bersikap ke kita, karena kita perempuan itu menurut aku nggak ada perbedaan sama sekali. Mereka semua fine-fine aja, mereka semua baik-baik aja dan bahkan menurut aku lebih untungnya lagi mereka tuh suka mengayomi kita sebagai perempuan gitu. Misalkan kayak, apa ya, mungkin misalkan kita lagi bawa makanan, terus juga kita nggak bisa buka pintu nih, biasanya teman-teman kita suka kayak bukain pintu kayak gitu. Lebih ke kayak menurut aku anggapnya itu adalah suatu kespesialan yang ada di diri kita, tapi kita jangan sampai merendahkan diri kita yang kayak, "Aduh, kan aku cewek, aku nggak bisa gini dong," gitu. Jangan sampai kayak gitu sih, gitu. Karena, aku pun nggak pernah ngerasa kayak, "Karena aku cewek, aku nggak bisa kayak gini," enggak, gitu. Lebih ke kayak, karena aku cewek, aku jadi spesial nih di antara mereka karena aku misalkan cewek sendiri, kayak gitu. Terus pengalaman unik apa ya, mungkin dibilang unik sih enggak ya, karena aku, lebih ngerasa kayak, kadang-kadang, "Aduh kok, aku cewek sendiri ya?" Gitu, aku sering banget kayak gitu. Kayak, sekarang di tim aku juga, "Aduh kayak kok aku cewek sendiri sih?" Gitu. Nggak jadi masalah, cuman lebih ke kayak kadang-kadang kan kita pengen ya punya punya satu tim yang, punya gender yang sama gitu kan. Mungkin lebih ke kayak misalkan ke toilet bareng-bareng, sesimpel kayak gitu sih, gitu. Gitu Oke, sih kayak tapi nggak ada perbedaan sama sekali ya Kak, kalau misalnya dari segi, pekerjaan atau, apa ya, mungkin dalam, diskusi atau apapun nggak ada ya Kak ya, kayak misalnya itu karena enggak. Kakaknya cewek atau apa, nggak ada? Enggak sama sekali. Kebetulan aku nggak tahu sih di luar sana seperti apa ya, karena kan aku nggak merasakan juga ya. Tapi kalau di lingkungan aku sih so far mereka selalu baik-baik aja, nggak memandang gender yang kayak, lu cewek, gue cowok, lu nggak bisa kayak gini, yang bisa gue gitu, enggak. Dan, di jurusan aku juga, aku nggak tahu ya kalau teknik, karena kan kalau teknik kebanyakan kayak kerja di lapangan gitu, misalkan aku nggak ngerasain ya gitu, aku lebih ke bidang teknologi IT yang kebanyakan di rumah dan mungkin banyakan di balik laptop kayak gini gitu. Jadi mereka, maksudnya nggak perlu ada yang kayak, cuma cewek nih yang bisa atau cuma cowok nih yang bisa, enggak. Dan mereka nggak pernah menganggap aku merasa mereka nggak pernah menganggap kayak gitu juga sih, gitu. Jadi aku nggak merasakan kayak kesenjangan gender, di bidang aku sekarang gitu. Oke, kalau boleh tahu lebih lanjut, pekerjaan Kakak ini gimana sih Kak, job desk-nya dan segala macamnya? Oke, kalau aku kan sekarang jadi product manager ya. Jadi product manager tuh kalau di IT itu kan misalkan, aku anggaplah kita punya e-commerce gitu ya, yang gampangnya gitu ya. Kita ada e-commerce, terus si e-commerce ini tuh mau bikin, fitur misalkan untuk, nge-broadcast ke semua user gitu kan. Nah, nge-broadcast-nya ya, proses dari, apa yang di-broadcast, kapan sampai itu keterima oleh customer, itu adalah, tanggung jawabnya si product manager ini gitu. Nah, product manager ini menghubungkan antara yang bikin, broadcast-nya, berarti tim marketing misalkan. Kita hubungin nih ke tim marketing, kontennya kayak gimana, desainnya seperti apa, maunya kayak gimana, oke. Oke udah dapet, nanti kita akan share ke tim, engineer-nya, karena kan mereka yang akan nge-blast dan nge-broadcast, customer-nya gitu kan. Gimana, kita udah punya konten kayak gini, kapan waktunya, berapa lama, terus juga, jam berapa bisanya, segala macam, itu kita yang, me-manageri gitu. Jadi bukan berarti aku adalah manajer, tapi aku adalah orang yang kayak me-manage gitu ya, beda ya manajer dan me-manage aja. Me-manage kayak, proses dari awal sampai akhir untuk bisa, jadi satu kesatuan fitur gitu. Terus juga pas udah sampai akhir nih misalkan, udah sampai terima customer, berapa customer nih yang terima gitu, itu juga tanggung jawab kita untuk tahu gitu. Jadi lebih ke kayak kita, berada di kulit-kulit, setiap proses dan, kita menghubungkan antara satu tim ke tim yang lain gitu. Oke, aku lanjut bacain pertanyaan dari kolom chat ya Kak ya. Ada dari Fayat. Kak, cara agar tetap konsisten sebagai content creator gimana? Apakah kita harus set goals, misalnya nih follower atau viewers agar selalu termotivasi? Oke, untuk menjadi konsisten itu menurut aku nggak gampang ya, karena pun sekarang jujur aja aku lagi, lebih banyak,
fokus di kerjaan aku dibandingkan di TikTok gitu. Tapi aku pengen tetap ada video aku yang sampai ke teman-teman gitu, dan emang enaknya di TikTok itu, video-video lama tuh sering juga masuk ke FYP gitu kan. Jadi ibaratnya, akun aku tuh tetap hidup, meskipun nggak terlalu banyak video-video baru gitu. Jadi menurut aku konsisten itu sekedar yang kayak kita tetap terus, hati kita tuh tetap ada di situ sampai entah kapan gitu ya. Itu menurut aku cara konsisten tuh kayak gitu. Nah, terus set goals atau enggak, aku dulu sempat nge-set goals kayak misalkan, aduh kalau followersnya pengen 1M atau followersnya pengen 2M, viewersnya harus minimal 100.000 misalkan kayak gitu. Tapi entah kenapa hal yang kayak gitu itu jadi toxic bagi aku. Maksud aku kayak kalau misalkan nggak nyampe ke goals itu, aku jadi sedih. Aku jadi ngerasa kayak, oh aduh konten aku nggak berguna, aduh konten aku nggak disukain sama orang-orang, aduh aku bikinnya jelek. Itu kan jadi kayak merendahkan diri aku gitu. Nah aku nggak mau nih kayak gitu, dan aku ngerasa itu udah nggak bagus bagi aku. Jadi sekarang itu aku nge-set goals-nya itu nggak berdasarkan kuantitas followers dan viewers, tapi lebih ke kayak aku pengen aja nge-share ke teman-teman. Entah teman-teman nonton atau enggak, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku mau nge-share. Kalau rame alhamdulillah bagus. Kalau misalkan followers aku nambah juga lebih bagus, tapi kalau enggak juga ya karena aku udah nge-set, ya aku cuma pengen nge-share aja. Goals aku hanya sampai di-share. Nah, setelahnya mau kayak followersnya enggak followersnya turun, nambah atau stuck gimana pun kayak ya udah biarin aja, karena kan goals aku cuma sampai tidit nge-share itu aja gitu. Ini lebih kebalik lagi ke diri teman-teman sih. Kalau misalkan teman-teman merasa lebih termotivasi dengan followers, misalkan kayak aku pengen sampai 1M, berarti aku harus apa gitu. Tapi tanpa ngebuat teman-teman jadi kayak merendahkan diri sendiri tanpa toksik ya, aku goes on aja gitu, jalan aja gitu. Tapi dengan cara kayak gitu, bagi aku itu hal yang nggak cocok bagi aku, jadi aku punya goals yang lain kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ya Kak ya, dari seputar konten creator juga. Aku mau nanya nih Kak, ada nggak sih Kak pengalaman unik selama Kakak bikin konten edukasi ini? Kayak misalnya nih ada followers Kakak yang nge-DM Kakak kayak, "Kak aku nilainya 100 gara-gara nonton video Kakak," atau apa. Oke, sebenarnya mungkin banyak di komen ya, aku juga nggak terlalu ngecek-ngecekin DM, jadi aku bener-bener kayak, TikTok ini bener-bener, ya aku senang aja gitu, jadi aku nggak terlalu merhatiin yang kayak, berapa ya DM yang masuk yang nanya gitu. Nah kalau misalkan sekilas aku biasanya sering banget ngeliat di komentar gitu, karena kalau di komentar kan sering keliat gitu ya, kalau di komen gitu. Jadi kadang-kadang banyak juga yang unik bilang kayak, "Kak ternyata ini gampang banget ya, kok aku nggak pernah diajarin di sekolah." Itu tuh rasanya kayak, aduh seneng banget, rasanya kayak, oh ternyata yang aku pelajarin ini bisa berguna juga loh buat teman-teman yang lain, dan mungkin itu juga bisa berguna untuk mereka ngerjain soal, dan mungkin itu jadi salah satu faktor mungkin mereka bisa lulus, bisa dapat nilai yang bagus segala macam gitu. Menurut aku itu pengalaman yang kayak, bener-bener menyenangkan sekali gitu ya. Nah tapi kalau, hal unik lainnya mungkin hal unik yang jelek gitu ya, itu juga ada gitu. Jadi jangan salah kayak, "Oh berarti komentarnya karena edukasi selalu bagus-bagus ya Kak?" Enggak juga gitu. Jadi kadang-kadang kayak aku bikin video, bahas soal apa gitu ya, caranya kayak gini, terus mereka bilang kayak, "Ah ini mah ribet, ini mah nggak bisa dipakai buat ke semuanya, ini mah, nggak usah, apa namanya, ini mah ribet," terus kayak, kepanjangan, nggak suka." Terus juga misalkan kayak ini mah sama aja kayak cara guru aku kayak gitu-gitu, itu juga banyak banget gitu. Jadi aku ngerasa kayak, ya udah nggak apa-apa gitu, karena justru menurut aku ketika aku dapet hate comment kayak gitu, berarti video aku udah jauh banget dong sampai di mereka lah ibaratnya kayak gitu. Jadi aku lebih kayak menikmati aja apa yang, mmm, mereka kasih ke aku, dan yang penting kan aku kalau misalkan mereka ada kritik atau saran, ya aku dengerin banget gitu. Kayak waktu itu aku pernah dapet ide kayak, oh dulu tuh video-video aku kan, cuman, back sound sama aku nulis aja kan di tablet gitu, sampai ada satu orang yang bilang, "Kak aku nggak terlalu ngerti nih kalau pakai back sound doang, coba ngomong dong," gitu. Aku mikir kayak, "Oh iya ya mungkin kalau aku ngomong, mereka akan lebih ngerti," gitu. Akhirnya aku, mulai tuh, bikin video sambil ngomong tapi back sound-nya aku kecilin gitu, cuman nggak ada muka aku. Nah di situ aku ngerasa kayak itu salah satu saran yang sangat-sangat bagus, karena dari situ aku bisa lanjut-lanjut ke video-video yang lain gitu. Meskipun sebenarnya agak berat ya, karena kan dalam 1 menit untuk bisa langsung ngomong 1 menit gitu, itu kan nggak gampang ya gitu, 1 menit itu kan bentar banget. Sedangkan kadang-kadang matematika yang dijelasin tuh banyak nih dan panjang, yang kayak benar-benar harus butuh penjelasan satu demi satu gitu. Itu juga lumayan challenge, dan sekarang karena dari saran itu, dari komentar itu aku bisa, lanjut, dan, aku bisa explore lagi cara penyampaian aku tuh kayak gimana gitu. Oke, aku lanjut ke pertanyaan dari kolom chat ya Kak ya. Ada dari Tata.
Kak mau tanya, gimana caranya biar kita suka dan bagus di matematika? Soalnya kadang sering pada takut sama angka kan. Oke, sebenarnya kalau angka ya, kenapa takut sama angka? Kan duit juga angka ya kan? Masa kalian takut sama duit? Misalkan kayak, Bu beli satu es jeruk gitu, satu itu kan angka, masa kalian juga takut sama angka gitu. Jadi, coba kalian lihat dari sisi yang kayak simpelnya aja gitu. Mungkin kelihatannya kalau soal matematika kadang tuh kan soal tuh panjang banget ya, ada kali kayak ada yang soal cerita, satu paragraf gitu, ada juga yang, panjang kayak, angka semua tuh panjang kayak gini gitu. Nah menurut aku nggak tahu sih, masih nggak ya teman-teman diajarin yang kayak coba, dari soal cerita ditulis diketahuinya apa, ditanyanya apa, jawabannya apa. Aku nggak tahu teman-teman masih dapat cara kayak gitu atau enggak, tapi aku dulu diajarin kayak gitu waktu aku SD. Jadi udah lama banget dan itu menurut aku berguna banget nih, terutama di soal cerita. Aku suka banget kayak coba, garis bawahi, misalkan terutama kan kalau matematika enak ya, karena matematika pasti angka. Jadi yang kita garis bawahin tuh, angka-angkanya aja gitu kan, angka terus kayak, oh berarti yang diketahui ini, yang ditanya ini, ya udah cara ngerjainnya kayak gini. Nah, dari soal satu paragraf yang panjang banget itu kalian bisa kecilin mungkin cuma satu baris, diketahui apa, ditanya apa, jawabannya diketahui apa, ditanya apa, terus nanti tinggal kalian cari jawabannya gitu. Jadi menurut aku, kalau misalkan, kalian masih takut sama angka, coba kalian, lihat dari sisi kecilnya dulu, lama-lama kelihatannya kayak simpel aja kok, cuman angka 200 lah, ini apa sih maksudnya gitu. Jadi kayak nggak perlu takut yang kayak, "Ah, ini panjang banget angkanya, aduh pusing," gitu. Jadi ketika kalian udah ngeliat yang panjang, coba kalian lihat satu-satu gitu. Misalkan contoh aku, misalkan 2 tambah 3 kali 2 kali 9 tambah, 5 bagi 2 gitu kan. Kan kalau secara garis panjang tuh kayak, aduh ini panjang banget maksudnya apa gitu. Tapi coba kalian lihat satu-satu. Misalkan kayak aku lupa tadi aku nyebut apa, misalkan kayak 2 kali 2 dulu hasilnya 4. Misalkan kayak 3 kali 1 hasilnya 3. Nanti 4 tambah 3 hasilnya 7 gitu. Jadi kayak kalian lihat, satu demi satunya dulu aja gitu. Jadi aku yakin kalian jadi bisa nggak takut sama angka karena, ngeliatnya tuh kecil dari sudut yang pandang kecil, sebelum kalian ngelihat dari secara generalnya, gitu. Nah, cara buat suka dan bagus di matematika menurut aku kalau suka beda ya, kalau bagus tuh mungkin, banyak latihan soal ya, gitu. Karena menurut aku, eee, latihan soal tuh berguna banget untuk bisa, tahu nih pas lagi, ujian itu ngerjainnya apa dan cara ngerjainnya kayak gimana gitu. Nah, kalau misalkan suka di matematika menurut aku jangan dipaksain. Kayak, apa ya, maksudnya, matematika ini kan ada di kehidupan kita sehari-hari atau mungkin sejarah deh, sejarah aku tuh nggak suka sejarah, tapi sejarah itu ada di kehidupan kita sehari-hari dan at least kita tahu. Kalau ditanya suka atau enggak, aku nggak suka gitu. Jadi kayak aku, nggak pernah bilang kayak banyak banget aku sering dapat pertanyaan kayak, "Gimana ya caranya suka matematika?" Kalau kalian nggak suka, nggak usah suka gitu, kayak nggak usah dipaksain, tapi kalian harus bisa, ngerti kan? Kayak misalkan kalian nggak suka, tapi kalian at least harus bisa, kayak gitu. Jadi, nggak harus suka, tapi karena ini dipakai sehari-hari dan ini juga jadi salah satu syarat di pelajaran kalian, ya kalian at least bisa lah ngerjain, nggak harus sampai suka banget gitu. Oke. Nah, Kak, aku mau nanya lagi nih di bidang STEM ini ya, Kak, ya. Kalau dari pengalaman dulu yang kuliah didominasi oleh Laki-laki, kemudian mau nanya dong, Kak, peluang perempuan dalam di bidang STEM, apakah lebih kecil daripada laki-laki atau sama aja? Oke, menurut aku sama aja sih, kayak, apa namanya, karena aku nggak tahu ya di bidang lain seperti apa, apalagi terutama mungkin yang kerjanya lapangan karena kan kadang-kadang kalau kerja lapangan tuh kayak, beda ya perlakuan antara, cewek sama cowok gitu kan. Tapi kalau misalkan aku di, dunia IT itu tuh kita nggak membedakan sama sekali antara cewek atau cowok, yang penting kamu bisa dan kamu mampu. Gitu sih. Jadi kayak, menurut aku peluangnya tuh, ada, at least, pasti ada. Aku bingung nih ngomongnya mungkin dari bidang aku ya, kalau dari bidang aku tuh ada banget karena kayak justru mungkin mereka nyari cewek ya, tapi jarang ada cewek yang ada di jurusan aku gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kayak, "Aduh peluangnya dikit ya," enggak juga, karena sebenarnya tuh mereka pengen kalau aku baca-baca dari, berita-berita gitu ya, sebenarnya, perusahaan-perusahaan tuh mau-mau aja, cuman sumber dayanya nggak ada.
sumbernya sedikit. Jadi yang diambil yang cowok dong gitu kan. Karena misalkan dari 100 orang ceweknya cuma 2, cowoknya 98 gitu. Berarti kan kemungkinan besar yang akan diambil cowok gitu kan. Nah, jadi makin-makin lagi tuh stigmanya dan faktanya bahwa oh lebih banyak cowok ya, berarti ceweknya nggak diambil nih, yang nggak gitu juga gitu. Karena emang sumber dayanya kayak gitu gitu. Nah, aku juga baca dari beberapa berita bilangnya tuh kalau misalkan cewek itu dia jarang yang suka sama teknik dan teknologi. Biasanya banyakan cowok. Dan ini menurut dari sudut pandang aku ya, ini tuh kayaknya karena cowok itu kan mainnya kayak logika, terus yang kayak analisa gitu. Sedangkan kalau cewek biasanya kan yang main perasaan. Contohnya kayak HR atau psikolog itu kan lebih banyak cewek kan. Mungkin kita bisa juga bilang stigmanya, oh berarti kalau psikolog atau HR pasti rata-rata cewek ya gitu. Itu kan secara rata-rata, tapi cowok ada nggak? Ada gitu. Jadi kayak aku bisa bilang sebenarnya mungkin karena bawaan dari si gender ini sendiri yang ngebuat kayak nggak suka sama teknik gitu. Nah, itulah kenapa mungkin lebih banyak cowok daripada cewek. Tapi ketika kamu adalah cewek yang suka di bidang STEM kayak aku contohnya, ya go for it gitu. Jadi lanjutin aja terus dan buktiin kalau kamu tuh juga bisa. Dengan kamu punya kemampuan, punya bakat, punya passion, dan punya portofolio yang oke, aku yakin banget mereka nggak akan ngelihat gender lagi tuh. Mereka tuh cuma ngelihat dari kemampuan kamu gitu. Oke, ada nggak sih Kak kira-kira kendala atau stigma terhadap perempuan yang mengejar masa depan di bidang STEM? Halo? Suaraku Halo? kedengeran nggak ya? Oh, oke kedengeran Kak. Oh tadi kayaknya ini ada buffering gitu. Oke aku ulangin ya Kak ya. Ada nggak sih Kak kendala perempuan atau stigma yang akan mengejar Halo? halo? Suaraku ada nggak ya? Ada, kedengeran. Suara saya kedengeran Kak? Oh ya udah, oke. Udah kedengeran? Di aku nggak putus-putus sih, makanya aku bingung kayak ini aku atau kamu yang Oke, putus-putus Kakak di aku koneksinya. lancar banget sih. Atau suara saya putus-putus ya Kak ya? Teman-teman yang lain gimana? Kalau suara Kak Valia lancar banget sih. Atau jangan-jangan suaraku ya? Hmm, iya soalnya dari tadi kayak kamu kadang nge-freeze terus yang kayak suaranya agak putus-putus gitu. Makanya aku bingung kayak ini aku atau gimana soalnya Oke, takutnya oke, oke, oke. suaraku nggak kedengeran. Tapi ini bisa Kak lancar? Udah lancar Iya ya, kedengeran? sekarang udah kedengeran ya. Oke, aku lanjut ya Kak ya. Ada nggak sih Kak kendala perempuan atau stigma terhadap perempuan yang ingin mengejar masa depan di bidang STEM? Oke, jadi kalau misalkan kendalanya ya, itu menurut aku gini, kendala dan stigma ini kan kebawa dari generasi-generasi sebelum kita ya, gitu. Mungkin yang dulu-dulu tahun 2000-an, tahun berapaan gitu kan. Nah, ibarat kata orang lain di luar sana mungkin nggak tahu nih kalau kita perempuan tuh juga bisa, karena ya sebelum-sebelumnya mungkin nggak bisa menunjukkan itu gitu. Nah, tadi aku bilang dari yang aku baca di Indonesia tuh, di Indonesia ataupun di luar sana kesenjangan gender di bidang STEM itu benar-benar kelihatan banget kayak yang tadi aku bilang. Bahkan di jurusan aku itu juga banyakan cowok daripada cewek gitu. Nah, jadi mereka tuh nggak ada testimoni kayak sebenarnya gimana sih kita perempuan kalau kerja gitu. Karena mereka nggak pernah lihat. Nah, kita sebagai orang yang memang suka di bidang STEM itu ya udah kuncinya cuma satu, kita tunjukin bakat dan potensi kita, bakat, potensi, dan kemampuan kamu untuk bisa bersaing dengan yang lain nih. Kalau misalkan kamu bisa dan mampu di situ, pasti perusahaan tuh juga bakal tutup mata nih. Kayak tadi aku bilang, bakal tutup mata sama gendernya dan cuma fokus ke kemampuan kamu. Gitu. Nah, nanti bisa jadi di suatu saat nanti kamu bisa jadi testimoni pertama mereka dan kamu bisa ngebantu perempuan-perempuan lain di luar sana. Misalkan kayak di company waktu itu aku ingat banget, aku di company pertama aku waktu aku intern itu tuh aku masih cewek sendiri gitu. Oh enggak, aku cewek berdua sama teman aku. Nah, habis itu pas aku udah resign, itu aku dibilang kayak, "Wah, makasih ya gara-gara kamu aku jadi tahu saya jadi tahu kalau ternyata cewek-cewek di bidang teknologi itu juga bisa loh," gitu. Nah, ini kan bisa jadi kayak kamu jadi testimoni pertama untuk si perusahaan ini atau untuk si orang ini dan kamu juga bisa ngebuka jalan untuk perempuan-perempuan lain di luar sana gitu. Jadi, kalau misalkan kalian memang suka, ya go for it aja gitu, nggak usah perhatiin kayak, "Aduh jangan aku cewek, gimana ya cara bersaingnya?" Nggak usah pikirin itu, fokus ke kemampuan kamu aja, gitu. Oke, ada nggak sih Kakak punya role model di bidang STEM ini, Kak?
Kalau role model di bidang STEM, nggak nggak ada sih aku Iya. kayak aku nggak ada sih. Jadi kayak biasanya aku lebih ke kayak mungkin dibilang role model aku ganti-ganti ya. Aku suka ganti-ganti kayak, "Aduh aku lagi suka yang ini, lagi suka yang ini," gitu. Jadi nggak ada sih sebenarnya. Kalau role model perempuan gitu Kak, secara general gitu aja Kak, ada nggak yang Kakak Oke, secara merupakan general inspirasi banget? ada sih sebenarnya aku udah follow Instagram-nya dan aku juga suka sama dia dan suka sama keluarganya, dan aku ngelihat dia yang kayak, aduh nih orang kok kayak, cuek tapi lempeng tapi yang kayak dia, apa ya, berwibawa gitu. Itu si Ayudhya, pada tahu nggak ya Ayudhya? Ayudhyanya Dito yang punya Ayo dia namanya Bing Slamet. aduh aku suka banget sama dia, kayak iya benar, Ayudhya Bing Slamet. Aku tuh suka ngelihat dia yang kayak, apa ya, dia tuh cuek banget, yang dia kayak orang mau ngomong apa juga, "Aduh gue nggak peduli," tapi dia tetap terus berusaha untuk bisa nunjukin kalau dia juga bisa, gitu. Jadi kayak, apa ya, dan aku ngerasa dia juga kadang-kadang, ngebikin story atau nge-post postingan tuh yang kayak, ya gue cuman pengen nge-post doang, bodo amat orang suka atau enggak, aku ngebacanya kayak gitu ya, karena dia kadang-kadang suka nge-post random, atau kadang-kadang suka nge-post yang kayak pakai filter-filter gitu, aku suka aja gitu sama dia, kayak aku juga pengen jadi orang yang kayak nggak terlalu mikirin orang lain mau ngomong apa terserah, yang penting aku suka, yang penting keluarga aku juga seneng kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Valia atas sharing-sharingnya hari ini. Nah, ini kan talk show spesial International Women's Day. Aku minta ini dong Kak, closing statement apa harapan Kakak untuk perempuan-perempuan di dunia, khususnya di Indonesia, spesial di Hari Perempuan Sedunia ini. Oke, ini pesan aku buat teman-teman di sini dan untuk semua perempuan-perempuan di luar sana tuh, kejar mimpi kamu setinggi-tingginya, gitu. Jadi sekarang menurut aku sekarang peluang dan jalan menuju hal yang lebih jauh, yang lebih luas itu terbuka banget gitu. Jadi kayak nggak perlu takut, apa namanya, entar jadi, kehambat apa segala macam. Nah, terus juga buat orang-orang percaya dan yakin kalau kamu itu bisa dan mampu. Kamu sebagai perempuan itu bisa dan mampu, kayak tadi yang aku bilang. Terus juga jangan langsung patah semangat kalau ngelihat lebih banyak gender lain tuh maksud aku cowok aja deh, cowok yang lain yang berkompetisi sama kamu, gitu. Jadi, jangan sekali-kali kamu anggap kalau misalkan, kamu bisa aja gagal despite kamu cewek atau cowok gitu kan, tapi jangan sekali-kali kamu anggap kamu gagal karena gender, karena aku cewek gitu. Karena itu tandanya kamu tuh nggak percaya sama diri kamu dan kamu nggak percaya sama, kemampuan kamu, gitu sih. Jadi, menurut aku kalian nggak usah perlu mikirin, masalah gender kalian dan gender orang lain. Menurut aku lihat dari kemampuan karena aku yakin itu pasti bisa langsung mematahkan masalah gender, kesenjangan gender itu. Oke, terima kasih banyak Kak Valia untuk waktunya udah Ya, sharing sama-sama. bareng sama kita hari ini, seru banget. Kita punya banyak banget insight yang dikasih sama Kak Valia. Nah, sebelum kita akhiri, boleh banget kalau misalnya kita foto bersama ya, teman-teman. Boleh boleh Silakan boleh. teman-teman Yuk untuk yuk yuk. mengaktifkan webcam-nya untuk foto bersama, gitu ya. Oke. Oke, bisa diaktifin webcam-nya. Sudah? Oke, aku hitung dulu ya. Panitia udah siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk Terima partisipasinya kasih hari ini. semuanya. Kak Valia juga makasih Terima banget kasih buat Aulia. sharingnya. Sukses terus untuk Amin karirnya, sukses amin. juga untuk kontennya. Semoga jadi konten Kak Valia yang tadi diomongin, harapan-harapan ke depannya bisa Amin segera amin. terwujud dan kita segera lihat kontennya gitu ya Kak ya. Oke, Makasih siap. banyak Kak Valia, makasih banyak Terima kasih semuanya juga. teman-teman. Sekali lagi aku mau ngucapin Happy International Women's Day, selamat Hari Perempuan Sedunia, dan sampai jumpa di oh iya jangan lupa teman-teman silakan untuk mengisi presensinya ada di kolom chat, sudah ada. Oke, silakan teman-teman untuk mengisi presensi itu ada di kolom chat, dan jangan lupa untuk membuat story tentang keseruan talk show kita hari ini. Tag akun YourSay @yoursay_id dan juga tag akun Kak Valia dengan @ValiaAkiela FALYAAQIELA gitu ya, karena story ini juga merupakan syarat buat teman-teman bisa dapat sertifikat
Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di talk show Your Safe berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.